Dari Klaten saya menyapa Mas Tony Trimarsanto. Mungkin semua yang ada di room ini sudah kenal semua, beliau guru kita bersama, Bapak dokumenter ya. Saya nyebutnya boleh nih Mas ya. Beliau juga merupakan ketua Asosiasi Dokumentaris Nusantara. Selamat sore Mas Tony. Selamat sore Mas. Pak Mahendra, selamat sore. Apa kabar? Sore Mas Tony, apa kabar? Baik. Oke. Kemudian yang berikutnya kita sapa Mas Daniel Rudi Haryanto, sutradara dokumenter yang juga sudah melanglang buana ini. Kebetulan beliau juga adalah Head dan Development Program di Eagle Institute Indonesia. Sebelumnya saya perkenalkan saya sendiri. Saya Taufan Agustian, saya dokumentaris, anggota Asosiasi Dokumentaris Nusantara, sekaligus alumni Eagle Award, Pak. Jadi di tahun 2009. Setelah saya berdomisili di Kota Batu, Malang, Pak. Jadi ini diskusinya jauh-jauh karena kalau orang dokumenter itu memang nyebar-nyebar di pelosok-pelosok gitu ya. Baik, saya sapa juga kawan-kawan dari seluruh Indonesia yang sudah bergabung di diskusi ini. Kita akan berdiskusi santai sambil jelang buka puasa. Temanya mengenai gerak komunitas untuk sesama. Sebagaimana kita ketahui di masa pandemi ini banyak pihak yang terdampak, terutama salah satunya adalah pembuat film dokumenter yang notabene memang pekerja dokumenter di Indonesia adalah kebanyakan adalah freelancer. Nah ini hal-hal yang kita akan bicarakan bagaimana kemudian gerak sesama dokumenter, sesama komunitas ini mampu bisa saling membantu di masa pandemi. Mungkin sebelumnya saya boleh ke Mas Tony dulu ya Mas ya. Saya pengen ngobrol-ngobrol nih Mas. Sebagaimana kita tahu kan setelah adanya ADN, Asosiasi Dokumentaris Nusantara, teman-teman dokumentaris, pegiat-pegiat dokumenter di Indonesia ini bisa berjejaring. Kemudian yang ingin saya tanyakan, apa peluang yang bisa dilakukan di masa pandemik seperti ini, Mas, setelah teman-teman berjejaring? Mungkin Mas Tony bisa cerita sedikit tentang ADN. Monggo. Ya. Terima kasih Mas Tovan, semua. Jadi Asosiasi Dokumentaris Nusantara itu dideklarasikan tahun kemarin dan setelah dikelola kita ada 32 Porda. Setiap Porda itu minimal ada bisa lebih dan wilayahnya kalau dia wilayah gemuk seperti Jawa Tengah, Jogja, Jakarta itu anggotanya bisa lebih dari 10. Nah, selama ini kegiatan yang kita lakukan adalah mencoba melakukan konsolidasi organisasian. Karena kita baru berdiri, jadi apa yang dibutuhkan oleh kawan-kawan pemerintah yang ingin kita dengar. Misalnya, mereka butuh penguatan kapasitas lewat workshop-workshop, lalu mereka butuh peningkatan kapasitas. Karena kalau kita bicara tentang Asosiasi Dokumentaris Nusantara, terutama anggotanya ini, itu yang ada lulusan yang sekolah pun ada, tapi ada yang S3 juga, jadi sangat lengkap. Itu pertama. Secara komposisi juga menarik, karena dunia dokumenter itu beririsan dunia akademis, beririsan juga dengan dunia NGO, LSM. Kawan-kawan LSM itu tentu butuh akses atau keterampilan dalam mengelola informasi mereka, audiovisual. Lalu kawan-kawan akademis, para dosen dan mengajar di SMK itu juga butuh pengetahuan tentang apa itu dokumenter dan keterampilan yang dikelola dengan baik. Nah, karena irisannya itu begitu kompleks, maka anggota ADN menjadi gemuk. Mungkin dibandingkan asosiasi film yang lain, ini paling gemuk, paling banyak dan tersebar. Jadi seperti sebuah mungkin kayak organisasi yang di setiap kabupaten, ibu kota provinsi itu ada. Cuma kita mencoba untuk
melakukan konsolidasi bagaimana pengetahuan itu sama-sama bisa kita dapatkan antara yang sudah berpendidikan tinggi, yang sudah kaya di lapangan dengan kawan-kawan yang memang pemula. Itu komposisi yang sekarang terjadi. Lalu apa yang sedang dilakukan oleh ADN sekarang? Ini jujur saya berterima kasih kepada Pak Mahendra karena kita memang baru saja berjalan dengan program rekam pandemi. Karena apa? Kawan-kawan ADN, semua anggota itu ketika kondisi seperti ini semuanya nganggur. Semuanya nganggur, terutama ya untuk event kawinan, untuk event dokumentasi NGO, baik NGO ataupun pemerintah. Semuanya berhenti karena kondisi seperti ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah, akhirnya Gayung Bersambut dari Pak Mahendra sebagai Direktur dari Perlindungan Musik dan Media Baru, kita merancang program yang kita namakan Rekam Pandemi tentang perubahan sosial di masyarakat saat ini. Tentu ini menjadi satu peluang yang menarik, walaupun ini juga menjadi satu paradigma baru dalam berkarya. Karena apa? Karena kita tidak lagi berpikir mempunyai satu asumsi bahwa syuting itu harus lokasinya jauh, pemandangannya indah, enggak seperti itu lagi. Tapi bagaimana kita bisa fokus pada ruang geografis kanan kiri kita, tetangga kita, tetangga kampung atau tetangga RW, kita bisa melakukan eksplorasi kreatif seperti itu. Nah, ada dua hal yang bisa kita pelajari dari proses rekam pandemi ini sebenarnya. Yang pertama, kawan-kawan mendapatkan manfaat dari pemerintah. Itu pastilah. Yang kedua, kawan-kawan mencoba mendefinisikan formula baru, paradigma baru dalam produksi karyaan. Ini juga menjadi penting bahwa kita bisa loh syuting di belakang rumah, kita bisa loh syuting tetangga kita dengan idenya yang sangat inspiratif. Karena apa? Dari kawan-kawan peserta rekam program pandemi ini yang sudah upload dan kita seleksi, itu karya-karyanya sangat inspiratif. Bagaimana misalnya seorang pelajar belajar musik dengan sistem online, tapi dengan alat tradisional, menggunakan dialek lokal Banyumas misalnya, seperti pengalaman di Mas Insan. Lalu pada sisi lain, ada kawan-kawan dari Sulawesi yang merekam hal yang sama, tapi dengan dialek Sulawesi. Jadi saya membayangkan asosiasi dokumentaris ini lebih wajah Indonesia banget, sangat Indonesia. Semuanya ada, dialeknya, karakternya, kulturnya, semuanya masuk. Dan ini menjadi satu pengalaman penting bagi kawan-kawan dan asosiasi dokumentaris ini. Sangat berterima kasih atas peluang ikut dalam program ini, Mas. Itu dulu, Mas Tovan. Oke. Baik, terima kasih, Mas Tony. Artinya yang ditekankan di sini menarik ya. Ada paradigma baru mengenai produksi ini. Yang ingin saya tanyakan, saya lanjutkan dulu sedikit, Mas ya. Ada dua, yakni sejauh mana efektivitasnya, Mas, dengan menjalankan program seperti ini? Apakah ada kendala-kendala seperti teknologi, mengingat ya persebaran kita cukup luas ya, dan kalau boleh diceritakan berapa sih anggota yang sudah tergabung sampai sejauh ini? Sampai sejauh ini kita memang pada waktu itu kita mengajukan 300 peserta program dan kami bersyukur semuanya bisa masuk dan terdata, dan itu pun bisa jumlahnya lebih banyak lagi, Mas. Jadi kita minta maaf kawan-kawan yang terlambat, itu akhirnya waiting list. Jadi mereka menunggu di belakang kalau nanti ada yang menunjukkan diri masuk. Jadi gitu, Pak, seperti antri tiket pesawat itu, Pak, ada waiting list-nya di sini di ADN ini. Gitu. Nah, kendala yang kita hadapi adalah jujur, saya yakin ini program pertama yang dipunyai pemerintah dengan pola sistem online. Bagaimana program berjalan dengan sistem perekaman lokal tetapi didistribusikan secara online. Persoalan terbesar yang muncul adalah bahwa kawan-kawan itu tingkat kecepatan akses internet setiap lokasi kan beda-beda. Aceh beda dengan Jakarta, beda dengan NTT, lalu NTT pun masih
pelosok lagi. Kita harus ada kemampuan untuk memahami hal-hal kendala teknis seperti ini. Misalnya ada yang nguploadnya itu bisa lebih dari 16 jam karena apa? Akses internetnya putus nyambung seperti itu. Dan ini tentu akan menjadi catatan karena ini saya yakin bagi pemerintah juga menjadi program yang baru. Dan tentu belajar dari pengalaman ini, misalnya infrastruktur apa yang harus dibenahi ketika pemerintah menjalankan program berbasis teknologi seperti ini, itu akan menjadi catatan yang menarik sebenarnya. Bahwa setiap daerah, wilayah itu kemampuan teknologi akses internetnya juga berbeda-beda. Yang pertama itu, yang kedua yang saya jelaskan tadi bahwa komposisi anggota ADN itu antara bumi dan langit. Ada yang dari SMA sebenarnya, tapi ada yang S3, S2 itu banyak banget. Nah, itu yang menarik sebenarnya. Bagaimana kita saling berbagi informasi antara yang S3 mungkin minim pengalaman lapangan, sementara yang kawan-kawan seringkali di lapangan, mereka butuh asupan pengetahuan yang sangat akademis. Ini yang sedang kita jalankan. Makanya setiap minggu, kawan-kawan bisa ngecek, kita punya program namanya Share Doc. Itu lebih ke berbagi pengetahuan, penguatan kapasitas seminggu 2 kali. Kenapa ini menjadi penting? Ini asupan kognitif yang luar biasa untuk kawan-kawan. Bagaimana misalnya kawan-kawan dari Korda Lampung itu berbagi pengetahuan keorganisasian mereka, lalu bagaimana kalangan akademisi itu mencerna dokumenter kontemporer. Jadi pengetahuan sangat unik dan luas. Dan dalam jangka panjang penguatan kapasitas ini tentu penting untuk terus dikelola. Itu sih, Mas. Baik. Luar biasa sekali ya yang sudah dilakukan oleh ADN beserta jaringan seluruh se-Indonesia. Tentunya ini tidak lepas dari dukungan pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud. Nah, sekarang saya ke Pak Mahendra. Mungkin setelah dengan adanya kerjasama ini, saya pengen tahu Pak, komentar Bapak tentang perkembangan dokumenter di Indonesia itu sudah seperti apa menurut Bapak? Iya, terima kasih Mas Taufan. Jadi gini ya, dokumenter itu penting, tapi kadang-kadang belum dirasakan gitu ya, begitu penting keberadaannya ada di sekitar kita, tetapi kadang-kadang belum menampar untuk kita lah gitu istilahnya. Nah, dokumenter sendiri kan sebuah karya film yang memiliki sejarah yang panjang di Indonesia, bahkan di dunia dan sebagainya. Nah, yang menjadi penanda penting saat ini adalah di Indonesia belum ada pendataan yang serius terhadap film-film dokumenter ini secara komprehensif itu. Nah, kita tahu kan kita belum tahu berapa persis sebetulnya jumlah film dokumenter yang sudah diproduksi di Indonesia per tahun. Mungkin hanya baru perkiraan, tetapi kan belum pasti gitu ya. Perkiraan mungkin kasar setiap tahun mungkin bisa 3-5 tahun ke belakang ini mungkin sekitar 2000-an ya. Itu terdiri dari yang amatir maupun yang profesional. Yang menariknya ini kan orang dari amatir, dari anak-anak SMA yang sekarang ini kan lagi seneng-senengnya bikin film gitu ya Mas ya, bikin film dan sebagainya. Itu jadi ada tugas dari guru dan sebagainya. Itu juga menarik sebetulnya. Kemudian juga dari seperti tadi dari kalau yang profesional kan dari teman-teman dari ADN gitu ya, mereka dengan kapasitasnya. Nah, kenapa saya menyinggung pendataan? Karena pendataan itu menjadi penting bagaimana kita ke depannya untuk memformulakan dari film-film dokumenter ini yang selama ini memang belum kebijakan. Sebetulnya untuk kami sebetulnya dari Kemendikbud, karena kalau kita belum bisa membaca petanya kan belum bisa mengambil kebijakan yang pas. Nah, termasuk nanti kan kita pasti akan kerjasama lebih lanjut dengan teman-teman yang di ADN, dengan teman-teman dari IGEL yang sekarang ini dan sebagainya, stakeholder lah. Nah, kemudian yang perlu kami soroti juga tentang produksinya melimpah, tetapi belum memiliki juga skema pengembangan dokumenter sebagai sebuah industri yang sehat kan gitu loh. Jadi makanya Kemendikbud ini akan fokus di pengelolaan di pendidikan dan peningkatan literasi publik atas film, tapi juga kita tetap memikirkan untuk hilirnya ya, untuk industrinya dan sebagainya.
Kita tahu seperti berbeda dengan film yang panjang, mereka kan sudah punya outlet pemasarannya tersendiri. Sementara kalau yang di dokumenter ini kan yang paling dekat adalah paling dengan TV gitu ya. Yang kita tahu juga yang di TV pun, yang di antara TV yang di Indonesia juga yang paling sering hanya Metro TV dan Kompas TV kan gitu ya. Lainnya itu masih terlalu sedikit lah gitu ya. Mungkin 2-3 dalam setahun dan sebagainya. Nah, sementara untuk yang di non komersial seperti yang ada di festival-festival film yang ada di seluruh Indonesia, yang ada festival film di dokumenter juga perlu diperkuat sebetulnya, karena inisiatif-inisiatif yang bagus ini perlu juga tetap diketahui, sehingga paling yang bagus itu kan seperti yang dari Jogja ya, Festival Film Yogyakarta. Dan lain-lain gitu. Nah, tetapi juga kendalanya kan untuk festival ini kadang-kadang mereka juga sustainable-nya juga perlu untuk penjagaan sustainable-nya itu juga mereka kadang-kadang masih lemah dan sebagainya. Nah, untuk itulah kita gitu ya, Direktorat baru ini, Perfilman, Musik dan Media Baru, terutama media baru, kita juga pengen memperkuat untuk di film dokumenter ini. Makanya saya dengan ADR langsung merekam pandemik ini menjadi penting sekali, karena ini itu catatannya tidak hanya membantu pelaku budayanya, tetapi juga pentingnya saat ini mungkin sejarah gitu, jadi dan sebagainya lah. Itu sebagainya, makanya kita dengan adanya media baru juga pengen memperkuat distribusi, membuat platform-platform baru sehingga film-film dokumenter ini juga kejaga dan sebagainya lah, untuk mendapatkan mendapatkan ruangnya yang lebih baik dan sebagainya. Itu Mas. Baik. Terima kasih. Rupanya nanti masih sangat banyak pertanyaan ke Bapak, terutama ya. Banyak sekali dari kawan-kawan yang mungkin masih bingung ya. Tahun kemarin kita sudah akrab dengan Pusbang, sekarang kita kenalan lagi ini. Ya, nanti kita akan cerita soal itu Bapak ya. Baik. Sebenarnya kita akan ke Mas Daniel Rudy. Ini adalah tuan rumahnya Eagle Institute Indonesia, Head and Development Program dari Eagle Institute. Selamat sore Mas Rudy. Cek. Selamat sore Mas Novan. Oke, sip, aman ya. Saya punya selain rekam pandemi tadi, kawan-kawan sekalian, di Eagle Institute Indonesia ini juga punya program yang namanya merekam dari rumah. Nah, bedanya kalau Eagle Institute Indonesia melibatkan masyarakat luas untuk berdonasi. Jadi kalau tidak salah kerjasamanya dengan Kita Bisa ya. Nanti mungkin Mas Rudy bisa menceritakan lebih banyak. Monggo kepada Mas Rudy kami persilakan. Ya, selamat sore, selamat bertemu lagi dengan Eagle Institute Indonesia. Betul Mas Tovan, Eagle Institute Indonesia menyelenggarakan program bersama kitabisa.com yang bertajuk merekam dari rumah saling menjaga. Jadi program ini memang sudah cukup waktu awal itu ya. Jadi program ini tak luput dari keprihatinan Eagle Institute Indonesia atas pandemik yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Awalnya itu memang waktu kami mendengar pandemik COVID-19 terjadi di Wuhan, kami mengamati situasi itu, dan kemudian dari film Wuhan Lockdown segala macam itu kan kita bisa melihat gambaran terhadap apa yang terjadi di Tiongkok. Nah, lalu kemudian kami membahasnya di kantor dan kami menganalisis situasi seandainya itu terjadi di Indonesia, apa yang akan terjadi pada wilayah terkecil dulu, karena kita tahunya kan filmmaker dokumenter gitu kan, bukan pekerja kreatif secara luas karena itu bukan wilayah kami, tetapi bagaimana kita memikirkan bagaimana pekerja film dokumenter yang dekat dengan kita ini akan terjadi yang bagaimana. Karena kita bisa belajar dari apa yang terjadi di Tiongkok kan. Nah, atas petunjuk dari pimpinan kami, kemudian kami bergerak dan mempersiapkan diri untuk membuat program bersama kitabisa.com. Targetnya adalah pekerja film dokumenter sebenarnya yang terdampak COVID ya. Jadi yang tidak terdampak COVID mungkin tidak ikut dalam program ini. Jadi ini khusus untuk filmmaker yang terdampak COVID. Ternyata semua filmmaker terdampak COVID ya kan. Nah, targetnya memang pekerja film dokumenter yang terdampak COVID, baik terdampak secara ekonomi, terdampak secara sosial, tidak bisa keluar dan tidak bisa
mendapatkan pekerjaan di cancel, dan pekerjaan ditunda atau bahkan dibatalkan, itu terjadi di sekitar kita. Nah, oh ya, di sini kayaknya ada dari kitabisa.com ya. Kita menyapa dulu dari kitabisa.com. Terima kasih sudah mau bersama dan merilis ini. Nah, ini memang tujuan kita adalah terus menghidupkan film dokumenter, Mas Tovan, karena jangan sampai pandemik ini kemudian melemahkan moral kita, melemahkan mental kita untuk tidak berbuat apa-apa. Jadi kita bisa tetap mengangkat kamera kita, dan kita tetap bisa membuka studio editing kita, bergerak untuk merekam apa-apa yang terjadi dari rumah. Seperti yang Mas Tony tadi sampaikan, apa yang terjadi pada filmmaker dokumenter sekarang ini kan menghadapi situasi yang tidak mudah, gitu ya. Nah, bagaimana kita juga memberikan support secara ekonomi untuk kelangsungan teman-teman berkarya. Nah, dengan kitabisa.com ini kita membuka ruang donasi. Nah, ruang donasi ini melalui berbagai macam saluran donasi. Bisa dari rekening bank, BCA, bisa dari dari Gojek, bahkan bisa GoPay, bahkan bisa dilakukan. Nah, ini memang merupakan support untuk para pekerja dokumenter untuk tetap berkarya bersama Eagle Institute Indonesia, yang nantinya karya-karya itu bisa kita distribusikan. Kalau misalnya yang cocok untuk televisi, kita bisa masukkan ke program Rakyat Indonesia. Kalau misalnya ke web series, kita bisa masukkan ke web series. Jadi bentuknya nanti insentif. Nah, kalau misalnya pertanyaannya berapa besar yang diberikan dalam program merekam dari rumah ini kepada pekerja film dokumenter, tentunya kita akan melihat berapa donasi yang akan terkumpul di program merekam dari rumah ini. Dari program dari donasi yang terkumpul, maka kita akan bagikan kepada yang terverifikasi. Oke, baik. Kemudian siapa saja Mas yang boleh dan bisa mengakses program ini atau mengikuti program ini? Sejauh ini sih para dokumentaris ya, semuanya boleh ikut. Artinya yang profesional, adakah kategori yang spesial gitu atau gimana? Karena di Indonesia ini belum ada yang profesional dan non profesional ya, maka semuanya boleh Mas. Oh ya, oh siap. Semuanya profesional. Iya, semuanya profesional. Bisa amatir ya. Ya baik. Oke, mengenai waktunya Mas, mungkin bisa diinformasikan juga kapan program ini mulai dijalankan atau sudah berjalan atau seperti apa? Mungkin bisa di. Program ini sudah berjalan Mas. Oke. Program ini sudah berjalan dan nanti akan kita tutup tanggal 29. Tanggal 29 Mei ini. Oh, tanggal 29 Mei. Tapi kalau misalnya dari publik minta ini dilanjutkan, kita akan melanjutkan juga kalau misalnya dari publik membutuhkan itu. Baik. Memang kalau kita kemudian dari rekam pandemi yang sudah berjalan, selain dua hal tadi yang dibaca, ada paradigma baru dalam produksi, kemudian mereka mendapat manfaat dari pemerintah tentunya. Kemudian peluang-peluang apa lagi Mas sebenarnya yang bisa didapat oleh para dokumentaris di masa pandemi seperti ini? Gitu. Atau peluang-peluang kerjasama seperti apa lagi yang mungkin bisa dikembangkan? Mohon maaf, mic-nya bisa dinyalakan dulu, Mas Tony. Oke, siap. Terima kasih, Mas Ivan. Sebenarnya ada dua kemungkinan sih yang bisa kita dapatkan dari proses bagaimana kawan-kawan komunikasi secara organisasi lewat program pandemi. Yang pertama, kawan-kawan mulai terbiasa dengan proses kreatif yang baru. Artinya, kalau selama ini berpikir bahwa dramaturgi dalam film dokumenter itu harus lebih jauh, sekian kilo, naik pesawat, antar pulau, dan lain-lain, itu enggak. Ada cara pandang baru bahwa pelajaran pertama adalah dramaturgi itu ada di sekitar kita. Misalnya, tidak berantem itu semut rebutan
itu juga satu drama sebenarnya. Nah, kepekaan-kepekaan seperti inilah yang pada akhirnya menjadi pola-pola penciptaan yang baru juga untuk kawan-kawan. Tentu harapannya adalah dengan kemampuan menemukan ide, lalu mengembangkan secara kreatif menjadi karya yang sangat sederhana. Artinya ketika kita berpikir bahwa mengerjakan film itu bisa kita lakukan dalam radius naik motor 20 kilo misalnya, atau 30 kilo. Berarti apa? Kawan-kawan akan mempunyai pola keswadayaan secara mandiri. Artinya dalam jangka panjang, faktanya adalah platform-platform online itu sekarang membuka tangan yang luar biasa bagi karya-karya pendek dokumenter. Ini pasar yang luar biasa ketika bioskop sebagai institusi fisik, dia akan kehilangan legitimasinya. Jadi bagaimana pola konsumsi karya yang sangat simpel di tangan lewat handphone, itu menjadi satu cara kerja yang patut disikapi juga. Makanya kawan-kawan akan terbiasa bagaimana di sekitar, di kampung sebelah atau tetangga kita, atau di radius 20-30 km, mereka bisa mempunyai karya yang didanai sendiri. Artinya mereka seperti seorang pengrajin, crafted. Seperti seorang pengrajin, mereka membuat karya. Kalau soal alat, saya yakin kawan-kawan punya kamera. Soal komputer edit yang kawan-kawan sudah punya. Bagaimana kita mengelola modal ini menjadi satu energi yang produktif. Artinya ini menjadi satu lahan ekonomi kreatif yang baru. Nah, tantangan berikutnya adalah yang kedua yang kita ingin kerjakan adalah bagaimana kita membuka akses sebenarnya. Bisa membuka akses dengan platform-platform online supaya mereka mau menayangkan karya kawan-kawan ini sendiri yang dikerjakan dengan pola yang mandiri yang saya sebutkan di awal tadi. Namun tetap harus ada sistem kuratorial atau peningkatan kapasitas dari SDM-nya itu sendiri. Bahwa platform online itu karakternya kita nggak cuma bermain di wilayah Indonesia loh, kalau kita bilang bahwa film harus mempunyai standar kualitas. Berarti SDM itu harus ditingkatkan kualitasnya. Baru itu muncul dalam karya, terbukti dalam karya. Langkah selanjutnya adalah seperti yang tadi Pak Mahendra jelaskan, kita perlu untuk membuka peluang baru, pasar baru. Tetap dengan, ya Pak Mahendra tadi sebutkan bahwa kita penting untuk peningkatan kapasitas, pendidikan, dan lain-lain. Karena hanya dengan pola seperti itulah, standar kualitas kekaryaan kawan-kawan Indonesia itu bisa diterima di pasar. Itu tantangannya seperti itu, Mas. Baik. Artinya semua pihak, khususnya pembuat film dokumenter, harus siap dengan pola-pola baru ya Mas ya ke depan. Artinya new normalnya sendiri itu sudah mulai dirancang begitu ya? Ya, karena secara institusi ruang-ruang apresiasi itu bergeser ke hal-hal yang sangat personal. Dia kekuasaan ada di tangan individu. Ketika kawan-kawan nonton TV, apakah tangannya tidak pegang handphone? Pasti pegang handphone. Yang tonton yang mana? TV atau handphone? Nah, ruang inilah yang akan kita kerjakan sebenarnya. Bagaimana kreativitas itu dibagi yang sangat dengan kapasitas yang cukup standar, itu bisa masuk ke pasar internasional. Ini mimpi dari ADN sih, Mas. Baik. Kita kembali ke Pak Mahendra, Pak. Mengingat potensi dokumenter tidak hanya dari filmnya, kita bicara dari filmmaker-nya sendiri. Di ADN yang tercatat ada 300 melalui program pandemi, meskipun saya yakin lebih, Pak. Kemudian dari Eagle Institute sendiri, untuk jumlah alumni mungkin sudah mencapai, mohon maaf kalau koreksi, mungkin hampir 200 alumni yang seluruhnya tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kemudian melihat potensi ini, kira-kira dari Kemendikbud komentarnya seperti apa, Pak? Dan kemudian adakah program-program yang bisa terus dikerjasamakan semacam program pandemi menghadapi new normal nanti begitu? Ya, benar Mas. Ini menarik sekali. Tapi perlu saya ceritakan dulu upaya-upaya kita gitu ya, Kemendikbud di dalam upaya pandemik ini ya gitu ya, merespon pandemik ini untuk membantu
pelaku-pelaku budaya gitu ya, film dan musik dan sebagainya. Nah di kita itu ada jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Nah untuk yang sekarang sudah berjalan itu seperti kita di akun budaya saya. Di akun budaya saya itu YouTube budaya saya mungkin Mas Taufik udah tahu, kita di Kompas juga udah sering keluar gitu ya di media cetak gitu dan di tempat-tempat lain. Kita yang paling duluan menginisiasi langsung untuk membuat daring, membuat pertunjukan, membuat webinar, membuat kelas master class dan sebagainya, yaitu untuk mengantisipasi situasi ini dan termasuk membantu sekaligus itu untuk yang pertama di budaya saya. Otomatis film-film pendek, film dokumenter juga pada masuk Mas di situ. Nah kemudian yang kedua, kita punya program yang belajar dari rumah yang di TVRI yang lagi heboh itu dan sebagainya. Nah di situ juga kita juga peran kita di situ juga menjadi penting karena film-film akhirnya film-film juga terbuka aksesnya untuk ke situ. Ada film nasional untuk yang lebar, dokumenter banyak sekali. Dokumenter bahkan ada ruang khusus untuk di situ. Bahkan kita juga ngambil dengan Institut Eagle juga kita kerjasama. Bahkan hasilnya dari ADN nanti juga akan ditayangkan di situ, akan ditayangkan di TVRI ini. Artinya juga sudah langsung membuka akses di situ. Nah, berikutnya yang tadi udah diceritakan oleh Mas Anton tentang dari ADN tadi, saya pikir udah jelas itu program kami untuk bahwa kita yang terdampak langsung untuk itu, tetapi intinya tidak hanya yang terdampak juga, tetapi kita penting merekam situasi sosial yang sekarang ini mungkin mahal. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun lagi ini mungkin menjadi barang mahal. Karena kita akan kemas sedemikian rupa gitu ya Mas. Jadi akan menjadi penting. Kemudian kita juga punya program lomba ulasan singkat film kita di TVRI itu dan sebagainya. Jadi itu, kemudian untuk melihat tantangan yang ke depan di dokumenter kemudian untuk ke depan ini saya pikir penting sekali ya. Seperti tadi program kami yang ke depan itu dengan media baru kami itu sebetulnya satu sisi ini musibah ya, musibah artinya musibah untuk dunia. Tapi untuk direktorat kami menjadi tantangan baru, langsung best practices. Karena media baru menjadi tempat untuk distribusinya film dan musik gitu, terutama nanti film. Jadi kita akan seperti mungkin Mas Tovan bayangin seperti kalau di Korea ada Arirang. Jadi kita pengen membuat platform baru gitu, media baru yang nanti menjadi hub-nya untuk semua, sehingga orang melihat Indonesia tadi udah diceritakan gitu, sehingga menginternasional itu cukup melihat ke kita, karena nanti upaya-upaya yang ada di daerah, daring di daerah, YouTube yang sudah punya di daerah-daerah itu bisa kita maksimalin, kemudian mereka tetap jalan gitu ya, festivalnya mereka sendiri lewat daring atau apa, tapi kita menjadi hub. Jadi kita akan seperti kalau di Korea kan ada Arirang, cukup kalau festival film internasional pengen melihat itu perkembangan itu cukup melihat dari situ. Karena kita sudah ada kurasinya yang melihat Indonesia secara keseluruhan, pelaku-pelakunya dalam berkarya dan sebagainya. Jadi itu untuk program ke depan, saya pikir kalau untuk hal-hal yang lain, kita juga punya program seperti PKN untuk ada fasilitasi bidang kebudayaan yang sekarang ini juga sedang dalam rangka kurasi dan akan terus, yaitu untuk dukungan untuk inisiatif pendokumentasian karya maestro Indonesia. Jadi itu ya penting juga. Jadi silahkan mengajukan, kalau tahun ini belum bisa diajukan di tahun depan, dan itu akan ada terus. Jadi ada fasilitasi bidang kebudayaan. Kemudian kita juga ada Pekan Kebudayaan Nasional yang nanti pasti film-film, baik film panjang dan film dokumenter juga ada. Bahkan kita juga ada festival mega event yang nanti itu juga tentang film. Jadi semuanya tentang film. Jadi kita banyak, kemudian sedikit lagi ya, kita juga punya program nanti kita pengen kembali ke bioskop untuk yang panjang. Tapi kita juga untuk yang film itu kita pengen
memperkuat kembali ke penonton gitu, semua kembali untuk memperkuat kembali seperti ke bioskop, sehingga orang pengen menonton itu juga auranya kembali ke sana. Walaupun kita sudah mulai dari sekarang, tapi nanti akan saatnya kalau sudah selesai akan kita perkuat untuk ke arah sana. Di samping kita mempunyai penguatan naskah skenario yang sekarang itu menjadi lemah, itu yang kita punya Indonesia Film gitu ya. Tapi percayalah, kalaupun ada ide-ide baru boleh mengusulkan dengan saya siap untuk berdiskusi dan siap untuk memfasilitasi. Jadi kayak tadi Eagle, kita udah lirik kan, kita pakai juga di TVRI yang sekarang. Kan kita ambil tuh ada 8 judul filmnya, dokumenternya Eagle kan sudah kita ambil untuk ditayangkan di TVRI. Jadi kita melihat, kita terbuka lah secara ADN dan sebagainya. Terima kasih. Baik Pak. Mungkin saya sedikit bertanya lagi boleh ya Pak ya? Boleh sekali. Dari sekian banyak program-program tersebut, apakah memang dirancang pada saat masa pandemi ini untuk dilaksanakan setelah pandemi, ataukah itu program-program yang sudah dirancang sebelumnya dan mungkin tidak bisa diadakan? Karena saya sendiri begini Pak, karena saya menginisiasi beberapa festival di Indonesia begitu ya, cuman akhirnya terpaksa batal gitu. Batal gitu ya. Ya. Apalagi kita bicara produksi dokumenter dan segala macam. Nah, bagaimana Bapak melihat hal ini dan strategi apa yang disiapkan pemerintah untuk mengatasi persoalan ini? Sebetulnya kan tadi udah saya jelaskan ya, kalau ada sebagian yang memang terjadi karena situasi pandemik. Tadi seperti memperkuat dulu budaya saya itu ya jalan biasa. Kita akhirnya, ini perlu diperkuat nih. Kemudian ada ADN tadi, kita kan memikirkan tadi, kemudian tubuh. Jadi memang ada program-program yang terjadi karena TVRI, kan juga terjadi karena pembelajaran tidak jalan sama sekali. Kan akhirnya untuk di daerah 3T yang tidak ada akses internet secara daring, TVRI bisa diakses contohnya. Nah itu yang terjadi karena pandemik. Tapi ada beberapa yang memang sudah direncanakan seperti PKN, Festival Mega Event tadi, walaupun ada yang tetap daring, gitu ya, tetap dipolakan daring. Masa sekarang ini juga nanti kalau sudah selesai juga akan kita luringnya kan gitu loh. Jadi tetap skenarionya tetap sementara jalan, kecuali pandemi ini terus sampai Desember lah. Berarti kan semuanya jadi daring kan gitu. Itu akan skenario. Tapi mungkin pekerjaannya tetap jalan, tapi strateginya saja yang dirubah kan gitu ya. Strateginya yang dirubah untuk setiap kegiatannya itu tetap mengaku. Karena apa? Kita ini sebetulnya juga kayak Festival Mega Event, PKN itu juga sebetulnya untuk pekerja-pekerja budaya ya secara keseluruhan, dan salah satunya untuk film juga kan gitu. Oke, baik, terima kasih. Baik kawan-kawan, mengingat waktu kita juga tidak terlalu panjang, seru sekali ini diskusinya. Saya pengen langsung ke kawan-kawan yang bergabung di sini untuk kita mulai sesi tanya jawab. Bisa langsung on cam atau melalui chat. Ya, monggo kami persilakan kepada kawan-kawan yang ingin bertanya kepada Mas Tony, ke Pak Mahendra, ataupun ke Mas Rudi. Kami persilakan. Ada Mas Ari mau bertanya atau? Iya. Ini saya bertanya. Baik, silakan. Satu penanya dulu, silakan perkenalkan diri, dari mana Mas? Ya, nama saya Ari Agung, dari Batu, Malang. Saya tergabung di ADN Korda Malang Raya. Yang saya mau tanyakan gini, apabila pandemi ini telah berlalu, kemudian program rekam pandemik ini sudah selesai, apakah ADN ini akan tetap dipertahankan atau dibubarkan? Itu. Ya. Itu aja, Mas. Siapa yang harus menjawabnya, ADN kan ya? Ya, nanti kita langsung ke ketua. Itu saja pertanyaannya, Mas Ari? Ya. Oh iya. Terima kasih Mas Ari. Monggo Mas Tony. Mas Ari, pertanyaannya, jadi ADM itu bukan kayak event ulang tahun itu ya. Terus saya pasang tenda, secara selesai tendanya dibongkar, itu enggak juga seperti itu sih Mas. Karena apa? Kami itu berdiri sudah sejak tahun lalu, dan memang
target kita tahun ini adalah konsolidasi keorganisasian. Kawan-kawan di seluruh Porda Indonesia itu rencananya kita akan kongres pada tahun ini. Karena jumlahnya itu sangat besar, kita masih bingung nih siapa nih. Mudah-mudahan Pak Mahendra bisa mendukung kami untuk berkongres, kita menentukan. Kongres webinar gitu ya, lewat daring ya. Ya Pak, pasti Pak. Bahkan kemarin ada rencana kongres di kapal, Mas Tony ya, kalau nggak salah. Ya, kongres di kapal. Di atas kapal loh gitu. Di atas kapal pondok. Karena banyak sekali korda-korda yang menawarkan diri dengan pilihan-pilihan menu yang eksotis. Misalnya kita kongres di atas kapal, banyak hutan, dan lain-lain. Nah, kembali ke pertanyaan Mas Ari tadi, sebenarnya ADN itu bukan temporer. Memang kami sudah ada sejak tahun lalu dan memang sosialisasinya kita tidak gencar. Jadi kita seperti seorang kawan-kawan dokumenter itu seperti ya gerilyawan lah. Kalau disuruh kumpul ya ayo, kalau ada program ya jalan. Kita punya dunia sendiri sebenarnya. Kita asik dengan dunia sendiri sampai pada akhirnya kita lupa untuk berkonsolidasi, memikirkan apa yang sebenarnya kita butuhkan, misalnya asupan pengetahuan, bagaimana berjejaring, bagaimana kita bisa menjual dalam tanda kutip karya-karya bersama dengan platform yang kita punya, itu yang memang jangka panjang kita pikirkan. Bahkan kita dari divisi edukasi, kita sudah punya target untuk menerbitkan serial penguatan kapasitas buku-buku yang nanti akan kita distribusikan ke semua anggota perihal tentang bagaimana dokumenter dan produksi yang standar seperti itu. Jadi kami ADN bukan hanya sekedar penjaga event lah, agenda tertentu, enggak. Jadi kita tetap berlangsung, Mas. ADN cuma mungkin Mas Ari baru kenal saat ini ketika ada program rekam pandemi. Dan benar bahwa kita sedang sambil jalan kita menjalankan program pandemi ini dengan berbarengan dengan konsolidasi organisasi, bagaimana korda-korda itu mulai produktif, bagaimana korda-korda itu berkegiatan seperti itu, Mas Tovan dan Mas Ari. Terima kasih Mas Ari pertanyaannya. Baik, terima kasih Mas Tony. Saya kira cukup terjawab ya Mas Ari. Padahal kita tetangga Pak di Batu, cuman pura-pura nggak kenal aja di forum ini. Nanti kalau kurang saya jelaskan secara adat deh. Ngatan Mas Ari. Semoga nanti dari Kemendikbud setelah rekam pandemi ini selesai akan ada rekam-rekam yang lain, Pak. Oh iya, gini sayang juga jangan sampai ini boleh menambah ya untuk Mas Tony gitu, Mas Ari gitu ya. Jangan dong ADN kok terus begitu. Saya pikir kan kita menjadi salah satu pilar kita untuk dengan direktorat saya yang baru ini menjadi stakeholder yang penting untuk tetap terjaga, karena nanti kan banyak ke depan seperti tadi database, seperti hal-hal yang untuk melihat dokumenter Indonesia, skema dan sebagainya kan penting nanti untuk pasti kita ajak untuk berdiskusi dan sebagainya. Iya, baik. Itu tadi sudah terjawab. Kemudian kita ke pertanyaan berikutnya yang melalui chat ya, saya bacakan. Ini dari Bang Jeb. Bang Jeb siapa nama lengkapnya ya? Di sini Bang Jeb begitu. Pertanyaannya adalah sejauh mana ADN bisa mensupport atau memfasilitasi para dokumentaris setelah masa pandemik ini. Nah, mungkin yang mungkin bisa dijelaskan. Ya, yang pasti sebelum ada rekam pandemi, kita sudah punya target bahwa di tahun ini kita akan ada kongres. Sambil menuju kongres, kita sudah ada program yang awalnya akan kita sebut dengan sosialisasi standar kompetensi. Kita akan roadshow sebenarnya tahun ini. Tapi kita sombong, belum ada dana. Yang penting nanti tuan rumah yang kita datangi, mereka yang suruh undang kita, gitu loh. Jadi seperti itu, polanya seperti itu. Kita rencana akan sosialisasi standar kompetensi, karena ini menjadi penting menyangkut masa depan keterampilan kawan-kawan juga yang tersertifikasi dan nanti mempunyai standar yang paling tidak. Itu memang menjadi prasyarat dunia industri. Kita akan seperti itu. Nah, pola-pola edukasi, pola sosialisasi standar kompetensi itu akan kita lakukan dan sudah kita programkan, tetapi ada kondisi COVID ini dan semuanya terhenti. Nah, gantinya adalah kita menggunakan media sosial untuk melakukan sosialisasi itu.
bagaimana kita setiap malam Selasa dan malam Jumat itu mempunyai program ShareDoc di ADN Nusantara. Kawan-kawan bisa masuk ke situ untuk mengetahui seperti apa sih perkembangan dokumen Nusantara dari perspektif yang beragam dan berubah secara tema. Dalam setiap minggunya, misalnya tentang perkembangan dokumenter di Lampung, lalu bagaimana musik dalam film dokumenter, atau bagaimana pendekatan dalam dokumenter. Jadi itu secara kurikulum kita kelola menjadi satu program yang kontinu, Mas. Dan harapannya ini akan menjadi satu database kawan-kawan juga ketika kawan-kawan ingin mencari seperti apa sih akses pengetahuan dokumenter itu, dan bahkan kita mencoba untuk mencetak si rencana nanti apa yang kita tulis. Itu Mas Tovan, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira terjawab Bang Jeb ya. Artinya banyak sekali sebenarnya rencana-rencana yang akan dilakukan ADN. Kalau boleh saya sedikit cerita, jangankan sampai ke situ, mau nyampe ke pertemuan pertama saja itu butuh perjuangan, Mas Tony, kira-kira gitu ya. Artinya butuh berapa tahun untuk mengkonsolidasikan itu. Kemudian saya pengen ke Mas Rudi nih, Mas. Kalau tadi ADN dengan rekam pandeminya, dengan skema melalui anggota-anggota begitu, melalui skema produksi yang mendaftar lewat ADN, nah saya pengen tahu detailnya lagi nih Mas, untuk bisa mengikuti program merekam dari rumah ini tadi, termasuk sampai ke teknisnya. Artinya perekaman gambar, biasanya kan kalau di Eagle tuh timnya dari Jakarta gitu kan. Kalau di masa seperti ini kan nggak mungkin. Seperti apa sih Mas? Mungkin bisa dijelaskan sampai ke teknisnya seperti apa. Monggo Mas Rudi. Kalau ya mengenai teknisnya, siapa yang bisa bagaimana bisa mengikuti program merekam dari rumah ini? Tentunya teman-teman peserta bisa mengirimkan footage atau animasi atau infografis atau dokumenter pendek yang berdurasi 3-7 menit yang berkualitas Full HD dengan kualitas suara stereo minimal. Teman-teman bisa merekam perubahan alam, perekonomian, sosial, terus kemudian juga soal pendidikan, kesehatan, kebudayaan yang terjadi akibat pandemi ini yang ada di sekitar rumah mereka. Tentunya teman-teman pasti merekamnya dengan tetap mengindahkan dan memperhatikan protokol kesehatan yang bisa teman-teman akses dari Departemen Kesehatan maupun dari WHO maupun dari dinas-dinas kesehatan setempat. Nah, kisah para subjek yang mau bisa juga berupa misalnya kisah para subjek di sekitar rumahnya yang mewujudkan solidaritas, inovatif, mengatasi krisis, sehingga dapat menginspirasi secara luas ketika nanti film ini akan direkam dan ditontonkan. Cerita-cerita inspiratif dari subjek di rumah atau lingkungan sekitar rumah, cerita keluarga atau kisah orang dekat yang memiliki optimisme, ya, tentunya ini adalah menciptakan optimisme, Mas, karena mental optimis itu sangat kita butuhkan untuk hari-hari ke depan dan semangat untuk bangkit menghadapi masa depan kita. Nah, tentunya banyak nanti konten-konten itu teman-teman bisa mengaksesnya di eagle.id ya, supaya di situ teman-teman bisa kalau saya terjemahkan nanti terlalu banyak, Mas Tovan. Oke. Artinya bisa diakses di mana tadi, Mas? Bisa diulang lagi? Ya, di googleinstitute.id, Mas. Oke, di googleinstitute.id ya. Jadi buat teman-teman yang berminat untuk mengikuti program merekam dari rumah, bisa mengakses ke... Teman-teman kalau misalnya nanti membuka situsnya Eagle Institute, maka di situ googleinstitute.id ya, teman-teman akan bisa langsung lihat di latar depannya itu program kita, tinggal diklik aja nanti di situ akan lihat. Ya. Sebelum ke penanya, satu pertanyaan lagi Mas Rudi. Ini kan mirip-mirip ya dengan rekam pandemi. Kemudian gimana ya goalnya kira-kira akan ada perbedaan meskipun spiritnya saya tahu ya sama lah kita untuk membantu para dokumentaris untuk merekam pandemi. Kira-kira apa goal spesial yang ingin disampaikan dari Eagle ini? Ya mirip-mirip karena biasanya orang dokumenter di Indonesia itu kan satu buku satu ilmu. Ya, ini sebenarnya untuk menjawab kebutuhan kita, Mas Tovan. Tadi Mas Tovan sudah
ada bedanya lah apa yang ada di kepala kita itu dengan apa yang tadi disampaikan Mas Tony maupun Pak Hendra ya. Jadi tapi kami ingin menggarisbawahi bahwa kalau kita bicara soal kebutuhan filmmaker dokumenter dari itu, inilah masa pandemi ini adalah masa yang sangat penting buat kita untuk saling belajar dan saling melengkapi sebenarnya, Mas. Jadi memang programnya mirip-mirip karena waktu itu kami sempat ngobrol juga dengan Pak Mahendra. Ya. Kami terima kasih juga Pak Mahendra, Kementerian Pendidikan sudah mengambil 8 episode dari Melihat Indonesia. Nah, betul. Kembali kepada soal kebutuhan filmmaker tadi, Mas Tovan. Salah satu yang bisa kita jawab adalah membuat program ini. Karena kalau saya boleh melengkapi apa yang tadi Bapak Ketua EDN sampaikan, Mas Tovan, yang kita perlukan hari ini adalah pengorganisasian. Nah, yang kita tawarkan dengan merekam dari rumah itu adalah bagaimana kita mewujudkan pengorganisasian itu, karena film dokumenter tidak pernah lepas dari cara berpikir organisasi. Jadi kita bisa membayangkan nanti kelak kalau misalnya kita bisa melihat hasilnya, apa yang nanti dihasilkan dari merekam dari rumah, apa yang bisa dihasilkan dari merekam pandemi, itu kita akan melihat wujud-wujud pengorganisasian dari seluruh Indonesia. Kayak misalnya sekarang ini udah puluhan film masuk ke panitia penyelenggara merekam dari rumah ini, dan dalam proses verifikasi kita bisa melihat kok bagaimana anak-anak di Malino, Kalimantan Timur, atau anak-anak di Rembang, atau mereka yang ada di wilayah lain di Indonesia itu kemudian punya inisiatif melalui media film dokumenter untuk menjadi penyaksi. Nah, ini kan sangat menarik ya, karena dari satu tempat ke tempat yang lain kita bisa mengumpulkan banyak cerita tentang Indonesia yang merupakan wujud dari semangat mereka. Nah, tinggal bagaimana kita nanti mengorkestrasi potensi-potensi yang terkumpul dari Eagle, yang terkumpul dari EDN, yang terkumpul di Kemendikbud, diorkestrasi menjadi satu kekuatan baru, budaya kerja baru, the new normal baru. Bagaimana new normal dari perspektif filmmaker dokumenter itu sangat menarik sebenarnya. Oke, baik. Intinya semua pihak harus siap dengan new normal itu ya, termasuk film pembuat film dokumenter. Baik, kita ke pertanyaan yang ada di chat lagi. Ini menyinggung pertanyaan saya di awal tadi, Pak. Ternyata ada yang bertanya sama dengan saya. Saya bacakan, ini dari Kahar Asri, dari Baru, Pak, Sulawesi Selatan, kepada Pak Mahendra. Pertanyaan adalah, apakah dengan dileburnya Pusbang Film, sehingga program pelatihan manajemen produksi film, serta fasilitasi bantuan peralatan produksi film untuk komunitas di daerah, seperti yang terjadi tahun-tahun sebelumnya, masih tetap ada, karena si Kahar ini juga menjelaskan bahwasanya dia pernah ikut salah satu pelatihan Pusbang Film di Depok 2 tahun lalu. Monggo kepada Pak Mahendra. Terima kasih, Pak Kahar. Jadi, tidak ada yang hilang dari program yang sebelumnya. Fasilitasi dan maupun pelatihan-pelatihan gitu ya untuk itu. Cuman di kita ini di Ditjen Kebudayaan dengan struktur yang baru itu by proses. Jadi by proses, kalau difasilitasi itu ke lantai 4, tapi tetap lewat kami nggak apa-apa, karena kurasinya lewat kami. Cuma pembayarannya ada di Sedijen, karena fasilitasi apapun ada dikumpulkan di Sekretariat Ditjen Kebudayaan di lantai 4. Tetapi untuk film tetap kurasinya ke kita. Jadi kita yang menentukan ini layak tidaknya gitu. Jadi tidak ada masalah. Jadi tetap berjalan. Kemudian untuk pelatihan ada di Direktorat baru, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga PTLK, Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Jadi program-program kami juga akan diampu di sana untuk pelatihan-pelatihan. Kalau bimbingan teknis sih boleh kita sih sebetulnya bisa, tapi kita nanti kolaborasi dengan PTLK. Jadi intinya tidak ada yang hilang. Semua masih bisa jalan untuk bahkan ke depan kalau tidak ada pandemi. Ini kan seperti yang ke luar negeri, kalau dapat undangan, fasilitasi ke luar negeri dan sebagainya, semua tetap ada. Itu, Mas. Oke. Berarti ada beberapa program yang memang masih di hold begitu, Pak, mengingat masa pandemi, Pak? Ya, bahkan kan ada pemotongan, Mas. Di kita itu hampir
untuk dalam rangka membantu pandemi ini banyak pemotongan yang kemungkinan kayak perjalanan kan tidak memungkinkan untuk tahun ini, kayak kemana dan sebagainya. Itu yang utama kita hold dulu, kita potong dulu dan sebagainya. Karena lebih penting membantu ya kayak pelaku-pelaku budaya yang sekarang terdampak dan sebagainya dengan program-program yang menyentuh langsung mereka dan sebagainya. Tetapi kedepannya tetap ada, kalau fasilitasi tetap ada. Yang tadi di lantai 4 mungkin sebagian tidak dipotong, tetap ada, bisa. Tapi kan kalau pandemik siapa yang pengen ke Eropa? Jadi kan gitu, sama-sama takut kena juga kan, gitu kan, sama kan. Ya festivalnya juga online juga Pak. Nah ya masalahnya kan seluruh dunia ya kan, yang kena itu bukan Indonesia aja kan gitu. Itu Mas. Baik. Saya kira bisa terjawab ya Bang Abdul Kahar dari Baru, Sulawesi Selatan. Setelah dari Sumsel kita akan ke Aceh. Aku pengen kiriman ketannya itu, jagung ketannya itu. Gitu ya, dari Baru ya, jagung ketan. Kita coba ke Aceh tadi, kayaknya Bang Jamal rise up tadi. Oh ya, ini sudah on cam. Oke, ini Bang Jamal dari Aceh Documentary. Monggo kami persilakan. Ya, halo. Ya, silakan Bang Jamal. Mas Topan. Assalamualaikum, Mas Daniel, Pak Mahendra, juga Mas Tony, teman-teman yang lainnya semuanya. Waalaikumsalam, Mas. Ya, Pak, saya mau diskusi terkait, karena kemarin sebenarnya kita menunggu-nunggu nih waktu Pak Mahendra bisa nge-zoom juga sama teman-teman di Aceh. Oh iya. Ya waktu dengan Bu Rini ya? Iya, mau diskusi ini untuk Pak Mahendra dulu terkait tahun lalu ketika ada Pusbang Film, saya bersama teman-teman di daerah juga banyak respon positif lah beberapa program terkait, terutama program yang tadi ada sempat ditanyakan oleh kawan kita Mas Kahar tadi, itu ada manajemen produksi yang pelatihannya itu dari level, ada beberapa level, dasar, menengah, sampai atas. Nah, kita memang sangat berharap program seperti itu tetap ada Pak Mahendra. Kemudian saya melihat sering sekali di masa Pusbang Film, juga di masa masih ada direktorat sebelum Pusbang, banyak kegiatan-kegiatan perfilman khususnya yang dilakukan oleh kementerian dari pusat, itu seperti tidak ada, tidak sinkron sama dinas-dinas yang ada di daerah. Maksudnya seperti ini Pak, seperti kegiatan workshop, seharusnya itu kan alangkah lebih baik dan efektif menurut kami apabila kegiatan-kegiatan seperti itu dihandle langsung oleh dinas-dinas yang ada di daerah. Seperti itu. Ada dinas-dinas di daerah. Jadi dinas-dinas di daerah ini juga kemudian bisa punya kegiatan tentang perfilman. Khusus buat kami yang di Aceh itu, ya perfilman itu kita adanya selalu program dari kementerian gitu. Jadi ketika kita misalnya mau sharing dengan dinas pendidikan di Aceh ataupun dinas kebudayaan di Aceh, itu mereka masih bukannya mereka tidak mau merespon ataupun tidak membantu, tapi belum ngeh gitu Pak Mahendra. Seperti itu. Nah, saya di sini ingin bertanya, apakah memang tidak ada komunikasi atau koordinasinya seperti apa sebenarnya Pak? Jadi mudah-mudahan di masa Pak Mahendra bisa ya saya ngerti sebenarnya selama ini dilakukan itu adalah stimulun agar pemerintah daerah melihat apa yang dilakukan pusat, agar terinspirasi gitu. Tapi kayaknya belum terstimulun nih Pak Mahendra. Mungkin ada cara-cara lain kemudian yang agar pemerintah daerah ini juga sadar. Karena kalau udah bicara film, apalagi kami di Aceh itu agak sedikit susah tuh Pak Mahendra. Mudah-mudahan ke depan kayak kegiatan workshop tidak lagi capek-capek Pak Mahendra yang lakukan di Jakarta, mengundang teman-teman daerah, beli tiket segala macam. Syukur-syukur Pak Mahendra bisa bawa Mas Tony ke Aceh, bisa bawa Mas Topan, Mas Daniel ke Aceh untuk ngisi materi bersama kami di Aceh, itu udah alhamdulillah sekali Pak. Mudah-mudahan seperti itu harapan kita gitu. Kemudian saya juga apresiasi kepada teman-teman di ADN yang hari ini sudah melakukan kerjasama dengan Kemdikbud untuk rekam pandemik ini. Mudah-mudahan euforia rekam pandemik ini bisa terus berlanjut, karena saya juga tergabung di Korda Aceh, melihat selama ada program rekam pandemik ini banyak sekali korda-korda daerah yang lahir Pak Mahendra.
Nah, mudah-mudahan ini jangan lahir gara-gara ada program rekam pandemik ini kan. Dan ini mungkin jadi stimulus, tapi harapannya juga pasti Mas Tony juga berharap itu, saya rasa bisa terus berlanjut. Karena ada program besar yang sebelum rekam pandemi ini saya dengar tentang sertifikasi. Mudah-mudahan ada inovasi juga, walaupun lagi pandemi kita masih tetap bisa melakukan kegiatan-kegiatan sertifikasi. Saja, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Bang Jamal. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Pak Mahendra. Baik Mas Jamal, waduh ketemu lagi nih. Dengan dinas, memang film ini memang perlu di-push lebih jauh. Makanya kita juga ada program Indonesia Film yang memberi keuntungan kepada daerah sebetulnya, tetapi tetap mereka tetap punya harus tetap tetap juga konsen atau mau juga diajak kerjasama. Nah, beberapa kemarin kan udah mau, ada 20 daerah yang mau dengan konsep itu. Terus kita juga berusaha seperti 50 titik untuk nanti platform baru untuk distribusi. Nah, itu kan juga ngajak Pemda. Jadi kalau tetap melibatkan komunitas film untuk kita bantu, tapi juga kerjasama. Jadi yang menyediakan tempat itu Pemda, kita menyiapkan alat-alatnya, membantu alat-alatnya, sehingga kemudian yang menjalankan adalah komunitas film dan sebagainya. Jadi kita dorong-dorong itu terus, rayu, dorong, benar kata Mas Jamal, memang agak sulit. Mereka memang kadang-kadang berpikirnya film itu belum menjadi ini, makanya kita pengen mereka melek seperti film-film seperti Cinderella, film Lord of the Rings, sehingga kita ajak biar bahwa film itu penting loh nanti untuk PAD mereka ke depannya kalau ada film yang muncul dari kearifan lokal dan sebagainya. Tapi akan kita dorong terus Mas Jamal tentang dengan dinas itu, karena itu penting sekali, bahkan setiap rakor juga tentang hal ini juga kita dorong terus sehingga biar tanggung jawabnya kepada di daerah itu meningkat dan sebagainya. Dan kemudian yang pertanyaan kedua, untuk biar apakah pandemi ADN dan program ADN ini lanjut, ini insya Allah pasti lanjut, karena ini kan modal dasar untuk kita mengembangkan program-program selanjutnya. Karena kalau nanti ini kan sesuatu yang luar biasa, pasti akan kita buat kemasan yang berbagai macam gitu ya Mas Tony ya. Nanti kan kita akan terus setelah selesai pun akan menjadi kemasan-kemasan, kemudian akan membuat sesuatu yang dari berbagai kemasan, dia membuat program-program sehingga ini menjadi penting, karena ini kan juga merekam sejarah dan sebagainya. Mungkin itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup terjawab Bang Jamal ya dari Aceh. Artinya kerjasama ini tidak hanya sampai di sini, harapannya setelah pandemi berakhir kita juga akan terus bekerja sama dengan inovasi-inovasi program untuk pengembangan dokumenter di Indonesia. Betul Mas, betul. Ya. Oke, baik. Sebelum kami menuju akhir acara, mungkin kami sampaikan sekali lagi mengenai program merekam dari rumah. Bagi kawan-kawan yang ingin berdonasi, bisa langsung ke rekening BCA di KPU Puri Indah dengan nomor rek 2883279.000 atas nama Yayasan Eagle Mandiri ya. Jadi bukan Eagle Institute, nama yayasannya Eagle Mandiri. Dan untuk para filmmaker yang pengen bergabung juga mau submit video, silakan langsung mengakses di Eagle Institute ID. Nah, kita kembali ke program merekam dari rumah sedikit. Kita ingin sapa lagi Mbak Dara dari prkitabisa.com. Cek. Tes, halo semuanya. Halo semuanya. Ya, halo, selamat sore Mbak Dara. Aduh, bisa on cam ya? Iya, lagi nggak bisa Mas, maaf ya. Oh, lagi belum bisa on cam. Iya. Kita pengen nanya-nanya sedikit nih Mbak soal program merekam dari rumah ini, mungkin bisa disampaikan seperti apa kerjasama antara kitabisa.com dan Eagle Institute Indonesia. Iya, betul. Sebelumnya semuanya salam kenal, saya Dara dari kitabisa.com. Mungkin teman-teman di sini semuanya belum kenal betul ya dengan kitabisa.com. Jadi kitabisa.com ini suatu platform galang dana dan donasi online. Mungkin semuanya di sini kenalnya Bukalapak, Shopee gitu ya. Itu kan untuk belanja online. Nah, kitabisa.com ini adalah platform untuk galang dana dan donasi online. Dan sebelumnya saya mewakilkan kitabisa.com juga terima kasih banyak
kepada Eagle Institute untuk menjadikan kitabisa.com nih sebagai penghubung gitu. Kita nyebutnya kita nih sebagai jembatan aja untuk mempertemukan orang baik dan yang mau ditolong ini. Jadi kita jadi seneng banget kita menjadi penghubung misi teman-teman untuk membantu pegiat film. Yang mana kita tahu ya di tengah pandemi ini banyak sekali orang yang terkena dampaknya, termasuk kalau saya lihat background misi dari Eagle Institute ini juga salah satunya pegiat film, terutama untuk dokumenter sendiri ya Mas ya. Dan untuk program merekam dari rumah ini memang tadi mungkin sudah dijelaskan juga oleh Mas Rudi teknisnya. Kita bisa ya sebagai platform untuk orang-orang yang mungkin punya concern yang sama juga dengan situasi teman-teman pegiat film dan mau membantu gitu. Kurang lebih ya. Iya. Baik, terima kasih Mbak Dara. Iya. Saya dengar suara Mbak Dara aja langsung pengen ikut merekam pandemi nih. Waduh. Padahal belum merekam. Enggak, biar nggak tegang-tegang sekali lah ya. Ini nggak mau buka puasa soalnya. Terima kasih. Iya, betul-betul, Oke, Mas. sebelum kita tutup, tadi ya gimana? Ya. Ya mungkin bisa disampaikan sama teman-teman juga, mumpung di sini banyak teman-teman lain. Kita masih membuka kemungkinan untuk teman-teman bisa mengirimkan ke Eagle Institute Indonesia sekiranya teman-teman punya cerita. Oke, baik. Jadi untuk merekam dari rumah masih dibuka sampai tanggal 29 Mei. Ya Mas ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, yang pengen kita tahu dari rekam pandemi sekarang, ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, apakah masih memungkinkan untuk teman-teman yang ada di sini untuk bisa mengikuti program pandemi yang dilaksanakan oleh ADN dan Kemendikbud? Kepada Mas Tony. Ya. Terima kasih Mas Tovan. Jadi memang awalnya yang terdata itu dan yang terverifikasi di keanggotaan ADN sekitar 300 berapa, tetapi setelah data itu masuk dan disetujui, ada beberapa kawan yang memang pengen banget ikut program ini dan tidak bisa, akhirnya kita tempatkan di opsi waiting list. Nah, saya nggak tahu mekanisme yang sempat kita bicarakan dengan kawan-kawan yang lain. Jadi seandainya ada anggota yang mengundurkan diri karena satu persoalan yang memang masuk akal, itu kawan yang waiting list dia bisa masuk untuk menggantikannya. Tapi mekanismenya pun itu juga tidak sederhana karena kita akan berhubungan dengan kawan-kawan IT yang mengelola data itu di Kemendikbud. Artinya kita harus input data pertama, harus memverifikasi semuanya, persyaratan dan lain-lain. Nah, saya kira kemungkinan peluangnya sangat besar seandainya kawan-kawan yang ingin ikut bergabung di program rekam pandemi ini sambil menunggu, misalnya ada yang mengundurkan diri karena satu alasan yang misalnya ada satu kawan yang memang mengundurkan diri atau dia tidak cukup untuk mengirimkan karya, kita akan ngobrol konsultasi dengan para kordanya dulu. Kenapa kawan ini tidak cukup produktif? Apakah alasan-alasannya juga bisa diterima? Nah, itu yang kita sepakati. Akhirnya mungkin karena beliau tidak bisa melakukan tugasnya mengirim karya yang sudah kita targetkan dalam 2 minggu terakhir. Maka kawan dari kordanya itu bisa naik yang waiting list tadi. Polanya seperti itu sih Mas Tovan. Tapi tetap kita sangat sistem organisasi kita tetap harus ngobrol karena ADN ini lebih ke keluarga ya, rumah bersama sebenarnya, bukan satu tempat yang kaku seperti itu. Jadi dialog antar kawan-kawan karena kita berangkat dari rasa peduli bahwa penting untuk membicarakan dan mengelola potensi yang kita punya lewat ADN ini. Itu Mas Tovan, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi mungkin untuk program rekam pandemi bukannya hanya dibatasi 10, tapi ini untuk memudahkan administrasi begitu ya Mas ya. Tapi secara pelaksanaan mungkin bisa saja lebih fleksibel tergantung kebijakan di Korda seperti itu. Kasus gini misalnya, contoh Mas ya, untuk di Maluku itu hanya 6 dari 10 yang mendaftar.
Itu 12.000 bangunan. Kenapa? Karena mereka secara administrasi kelengkapan itu tidak. Tetapi pada wilayah misalnya Jogja, Solo, Semarang itu gemuk banget. Ada yang sampai 12, ada yang sampai 21 misalnya. Jadi polanya sangat fleksibel, tergantung tingkat kegemukan masing-masing komunitas Porda itu sendiri, Mas. Oke, baik. Terima kasih, Pak Tony. Jadi gitu ya teman-teman informasinya. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa berkomunikasi via Instagram ADN ya, Mas ya. Ya. Banyak sekali informasi di sana yang bisa dapat. Kemudian ini yang terakhir banget nih kita ke Mas Daniel Rudy lagi nih Mas, sebelum kita closing, mungkin mau ada yang disampaikan terkait diskusi kita baik rekam pandemi ataupun merekam dari rumah. Kami persilakan. Baik, ya ini sesuatu yang menarik sekali untuk dikolaborasikan ya. Jadi berbagai macam di para pekerja film dokumenter kolaborasikan. Bahkan mumpung ada Pak Mahendra di sini, apa namanya, kalau memang kita nanti setelah ini kemudian bisa membangun kerjasama lebih konkret lagi, saya kira itu sangat menarik. Karena memang kemarin kayak misalnya ketika belajar dari rumah menuai kontroversi misalnya dari TVRI karena sinyal dan yang lain-lain, barangkali itu kita bisa mendiskusikannya. Kalau misalnya membutuhkan media broadcast yang memang cukup jaringan seluruh Indonesia dengan sinyal yang baik dan yang lain-lain. Dan kami dari Eagle Institute Indonesia membuka merekam dari rumah sambil menjaga ini juga salah satunya untuk mengajak setiap bagian dokumenter juga langsung bersentuhan dengan broadcast, Pak. Jadi teman-teman yang nantinya secara teknis, full HD, stereo, dan punya cerita yang menarik bisa kita masukkan ke televisi, menjadi ajang asistensi teman-teman juga di tingkatan grassroots ketika kita menceritakan pengalaman mereka di masa pandemik untuk kita fasilitasi untuk masuk langsung ke media. Selain ke media website ya. Dan saya kira ini sesuatu yang menarik ke depan karena inisiatif-inisiatif ini harus terus kita jaga dan kemudian kita orkestrasi supaya saling melengkapi, saling mendukung, dan menjadi pengorganisasian yang luar biasa di masa depan. Karena Pak Mahendra sampaikan juga sampaikan 5-10 tahun yang akan datang, apa yang kita lakukan di merekam dari rumah saling menjaga maupun yang teman-teman dari menggarakan bersama Kemendikbud merekam pandemi ini akan menjadi archive yang sangat luar biasa untuk menjadi pelajaran yang sangat luar biasa untuk ke masa depan. Saya kira itu Mas. Baik, terima kasih Mas Rudy. Tidak terasa kita sudah hampir lebih dari 1 jam berdiskusi yang tentunya ini sangat seru sekali ya. Cuman sesuai dengan schedule kita, maka kita sudah sampai di penghujung acara. Kurang lebih buat teman-teman jangan khawatir, apalagi para saya ngucapin terima kasih Mas Tovan, ngucapin terima kasih terhadap inisiatif ini selaku pemerintah, ngucapin terima kasih pada Mas Daniel, Mas Tony gitu ya, dan mungkin kedepannya tadi kita bisa gabung lah untuk jadi saling melengkapinya itu moga-moga bisa terwujud. Pastikan biar akhirnya tema-tema yang didapat di seluruh Indonesia juga saling berguna untuk nanti ke depannya dan sebagainya. Jadi gitu ya Mas. Ya, saya terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Mahendra, Mas Tony, dan Mas Rudy. Artinya buat pelaku dokumenter di Indonesia jangan khawatir, dengan adanya forum-forum seperti ini kita bisa saling berkomunikasi dan tentunya banyak sekali rupanya program yang dilakukan oleh para stakeholder untuk membantu para pembuat film dokumenter utamanya di masa pandemi ini. Semoga bermanfaat teman-teman diskusi kita sore hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada semua yang sudah hadir, Mas Tony dari ADN, Mas Mahendra dari Kemendikbud, dan Mas Daniel Rudy dari Eagle Institute Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Mas. Baik. Buat teman-teman yang belum bisa mengikuti diskusi ini secara daring, mungkin bisa nanti mengakses YouTube Eagle Awards untuk nonton tayangan recordingnya. Baik teman-teman semua dan yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri diskusi pada sore hari ini. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Ya, selamat sore, terima kasih semuanya. Salam sehat semuanya. Sehat-sehat semuanya, terima kasih.